Halo semua, apa kabarnya? Kemarin kemana aja? Kerja aja? Atau bisa jalan-jalan juga? Nanti cerita pengalaman kalian juga ya. Kalau saya minggu kemarin nggak sengaja makan kue berjamur loh. Nama kuenya bolen pisang. Minggu kemarin kue ini sisa 3, terus saya makan 1 untuk sarapan. Habis saya makan, istri datang dan kasih tahu bahwa kue itu udah berjamur, jadi jangan dimakan. Saya kaget. Waktu itu suasana ruangannya gelap karena lampunya mati, jadi saya nggak bisa lihat kuenya dengan jelas. Hari itu perut saya sakit, tapi nggak parah sih. Terus sayuran istri saya mulai tumbuh loh. Dia sudah pindahin tanamannya ke tempat yang lebih besar. Dia kelihatan seneng banget. Di dalam tempatnya ada air. Nah, air ini air dari AC loh. Katanya air AC ini bagus untuk pertumbuhan tanaman. Saya lihat rumput di sekitar tempat penampungan air AC juga tumbuh dengan bagus. Kalau saya sih baru tahu kalau air AC itu bagus untuk tanaman. Kalau kalian gimana? Istri saya simpan tanamannya di atap rumah, soalnya kalau di bawah udah nggak ada tempat kosong lagi. Oh ya, anak saya minggu kemarin ikut latihan bisbol di salah satu klub loh. Tiba-tiba dia bilang kalau dia punya minat dengan bisbol dan mau ikut klub. Terus saya tanya ke dia apa dia benar-benar serius. Dia bilang sih serius. Terus habis itu saya coba cari info klub bisbol untuk anak perempuan. Saya cari di IG dan akhirnya dapat satu klub yang namanya Jakarta Cheetah. Saya hubungi lewat akun IG-nya. Terus ada staf klub itu yang hubungi saya. Mereka ajak anak saya untuk coba latihan dulu. Kemarin anak saya latihan di lapangan bisbol GBK. Oke, itu tadi catatan harian saya minggu kemarin. Seperti yang tadi saya ceritain, minggu kemarin anak saya mulai latihan di salah satu klub bisbol di Jakarta. Sebelum putusin mau masuk klub ini, anak saya punya kesempatan latihan dengan gratis sebanyak 2 kali. Latihan pertama waktu hari Sabtu dan latihan keduanya di hari Minggu. Tempat latihannya di GBK atau Gelora Bung Karno. Saya antar anak saya karena dia baru pertama kali ikut latihan bisbol. Saya dulu pernah main bisbol. Dulu, waktu saya main bisbol, saya jarang banget bisa dapat kesempatan main bisbol di lapangan bisbol yang beneran. Dulu, saya dan teman-teman selalu latihan di lapangan sepak bola. Di kota asal saya, Cirebon, nggak ada lapangan bisbol. Lapangan bisbol yang bagus itu sedikit banget. Paling cuma ada di kota-kota besar seperti Bandung, Jakarta, Surabaya, dan kota besar lainnya. Sekarang anak saya bisa latihan di lapangan yang bagus banget. Beda banget dengan zaman saya. Mungkin karena latihan di lapangan yang bagus banget, anak saya jadi gugup. Waktu pertama kali sampai di lapangannya, anak saya bilang kalau dia gugup banget. Tapi gugup itu mungkin karena mau masuk lingkungan baru ya. Dulu mungkin kalau bisbol itu identik dengan olahraga laki-laki, tapi sekarang kayaknya udah berubah. Anak saya ikut latihan dengan klub bisbol untuk perempuan. Kayaknya jumlah anggotanya juga banyak, tapi mungkin nggak banyak banget sih. Waktu anak saya pertama kali bilang dia mau latihan bisbol, saya pikir dia salah ngomong. Saya pikir dulu dia mau main softball. Ternyata bukan, dia minat dengan bisbol. Dulu waktu di MIB, saya juga pernah cerita tentang bisbol ya. Nah, di video kali ini saya mau cerita lagi tentang sedikit gambaran olahraga bisbol dan softball di Indonesia ya. Dulu, bisbol ini termasuk olahraga yang mahal. Soalnya, harga peralatannya memang mahal dan jarang ada. Sekarang, image itu kayaknya masih ada ya. Waktu saya datang pertama kali ke lapangan bisbol di GBK, saya lihat hampir semua orang datang pakai mobil. Waktu itu saya datang ke sana pakai taksi. Kayaknya cuma saya dan anak saya aja yang ke GBK naik taksi ya. Hampir semua yang datang kelihatan seperti orang-orang yang berada. Jadi sebenarnya waktu pertama kali datang ke GBK antar anak, saya merasa minder juga. Oh ya, katanya untuk masuk klub bisbol, saya harus bayar biaya pendaftaran Rp600.000. Sudah biaya kelasnya mahal, harus beli buku pelajaran yang ditentukan sekolah, dan juga harus repot-repot pergi ke sekolahnya. Padahal sudah berusaha, tapi tetap tidak bisa berbicara bahasa Indonesia. Kalau les privat, kita harus cari guru yang cocok dengan kita. Tapi ada juga guru yang tidak bisa berbahasa Jepang. Dan terkadang, kita harus membayar uang transportasinya juga.
Lagi pula, bagi orang yang tinggal di desa akan lebih susah untuk pergi ke sekolah. Banyak yang berpikir, asalkan kita sekolah atau les privat, kita akan langsung jadi bisa berbicara. Tapi itu salah. Apa boleh buat ya? Karena memang masih sedikit sekolah yang mengajar dengan sungguh-sungguh, berkualitas, dan memenuhi harapan. Kadang-kadang, ada hal yang tidak dimengerti dan gurunya tidak bisa menjelaskan dengan baik. Dan terkadang, murid hanya mempelajari buku yang ditentukan oleh sekolah, padahal tanpa guru pun bisa dilakukan. Maka dari itu, kita buat tempat di mana orang Jepang bisa belajar bahasa Indonesia. Inilah Japanesia Live College. Guru-gurunya memiliki level JLPTN 2 ke atas. Kalian bisa belajar dengan laptop atau handphone di mana saja dan kapan saja. Bisa belajar tata bahasa, kepenulisan, lalu ada juga program free talk dan sebagainya. Pelajarannya diunggah ke website, jadi siapapun bisa menontonnya di waktu yang diinginkan. Dan tentu saja bisa diunduh agar bisa dilihat secara offline. Para murid bisa bertanya kepada guru kapanpun, agar bisa langsung memahami pelajaran yang masih sulit dimengerti. Tentu saja, kalau hanya lewat dunia maya, kurang bisa merasakan ikatan dan kebersamaannya. Maka dari itu, kadang-kadang kita adakan acara nongkrong ramah tamah antara murid-murid dan guru-guru Japanesia. Maupun Anda seorang pemula atau level menengah yang ingin meningkatkan kemampuannya, sekarang Anda bisa segera melakukannya, bahkan dengan dana yang terjangkau. Anda masih ragu? Jumlah murid kami sudah lebih dari 100 orang sejak kami buka. Silahkan cek website kami ya.